Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar GBD LSD Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-7. Bilangan pasal yang ke-7. Saya akan membacakan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan. Hari ini saya beri tema pemimpin adalah pelayan. Pemimpin adalah pelayan. Kita sudah membaca di dalam Bilangan pasal yang ke-7 ayat yang kedua ini, dikatakan bahwa para pemimpin Israel, para kepala suku mereka mempersembahkan persembahan. Mereka para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu, di mana para pemimpin suku Israel pada waktu itu mereka bertanggung jawab untuk melayani setiap anggota suku yang ada. Mereka bertanggung jawab untuk mencatat setiap anggota demi anggota dari suku mereka. Dan setelah sensus atau pencatatan jumlah anggota dilakukan oleh Musa dan Harun bersama dengan 12 kepala suku Israel sudah selesai. Pekerjaan mendirikan kemah suci juga sudah selesai. Yang menarik bahwa para kepala suku, para pemimpin suku ini selanjutnya memberikan persembahan berupa 6 kereta beratap dan 12 ekor lembu. Itu bisa dibaca di dalam ayat yang ketiga, saya akan bacakan. Dikatakan bahwa sebagai persembahan dibawa mereka di hadapan Tuhan 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin, dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Jadi para pemimpin, para kepala suku, mereka memberikan persembahan, memberikan kereta, memberikan lembu. Dan itu digunakan untuk keperluan mengangkut barang-barang kudus, barang-barang perlengkapan yang ada di kemah suci. Kita tahu bahwa ketika zaman Musa, kemah suci itu masih berpindah-pindah. Ketika mereka berhenti di satu tempat, karena tiang awan atau tiang api berhenti, maka mereka akan membangun kemah suci, mendirikan kemah suci. Mereka juga berkemah di sekeliling kemah suci. Tetapi ketika tiang awan atau tiang api berjalan bergerak, mereka harus membongkar semuanya dan mereka harus melanjutkan perjalanan mereka. Dan persembahan yang diberikan yang berupa kereta dan lembu ini digunakan untuk mengangkut barang-barang keperluan yang ada di kemah suci. Dan Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesudah itu setiap pemimpin yang ada di Israel, setiap kepala suku juga mempersembahkan korban-korban untuk Tuhan. Berurutan hari pertama, hari kedua, sampai hari yang ke-12. Saya akan bacakan ayat 10 dan 11. Dikatakan, Bilangan 7 ayat 10 dan 11. Lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentahbisan mezbah. Pada hari mezbah itu diurapi, para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu. Tuhan berfirman kepada Musa,
Satu pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahannya untuk mentahbiskan mezbah itu. Dan mereka bergantian, para pemimpin bergantian. Di hari pertama, pemimpin dari suku Yehuda mempersembahkan korban-korban, ada lembu, ada kambing, dan lain sebagainya. Hari kedua, kepala suku Isakar. Hari ketiga, pemimpin suku Sebulon. Dan selanjutnya sampai ke-12 pemimpin suku yang ada di Israel, mereka mempersembahkan persembahan korban untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dari kisah pemberian persembahan ini mengajarkan hal penting bagi kita, bahwa para pemimpin wajib menjadi teladan dalam hal melayani dan juga memberi persembahan. Sekali lagi, para pemimpin wajib harus menjadi teladan dalam hal melayani dan juga dalam memberikan persembahan. Para pemimpin suku Israel, mereka melayani anggota sukunya, melayani setiap orang yang menjadi anggota sukunya, mencatat mereka, mengenal setiap pengikutnya. Jadi para pemimpin suku harus melayani anggotanya. Dan Tuhan Yesus sebagai pemimpin kita, di mana kita orang-orang Kristen, artinya pengikut Kristus. Kristus adalah pemimpin kita dan kita adalah pengikutnya. Yesus sudah terlebih dahulu melayani kita. Yesus memberikan teladan dalam hal melayani. Kalau kita membaca kisah di mana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus yang adalah pemimpin, Yesus yang adalah guru, tetapi dia mau melayani, mau membasuh kaki murid-muridnya. Dan Yesus memberikan teladan, Yesus mengajarkan, Yesus mau supaya murid-muridnya, supaya kita pengikutnya juga saling melayani satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan, di dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan di sana, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan Yesus datang, dia adalah pemimpin kita, dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau kita melihat pemimpin-pemimpin sekuler, pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini, pemimpin adalah bos, pemimpin itu dilayani oleh bawahannya, tetapi pemimpin Kristen atau pemimpin rohani, pemimpin adalah pelayan. Jadi pemimpin harus memberi teladan dalam hal melayani anggotanya. Jadi pemimpin bukan hanya bertugas memimpin saja, tetapi seorang pemimpin dia harus memimpin dan juga harus melayani anggotanya. Puji Tuhan. Yang kedua, para pemimpin suku Israel, mereka memberikan teladan dalam memberikan persembahan, di mana setiap pemimpin suku memberikan persembahan korban untuk Tuhan. Dan Tuhan Yesus sebagai pemimpin kita, Tuhan Yesus pun sudah memberikan teladan, sudah memberikan persembahan korban yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk menjadi korban, untuk menebus kita umat-umatnya, untuk menyelamatkan kita umat-umatnya. Tuhan Yesus sudah mempersembahkan tubuhnya untuk mati di atas kayu salib karena dia mengasihi kita. Dan kita pun sebagai umat-umatnya,
kita pun harus memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, nyawanya, hidupnya untuk menebus kita. Kita pun harus memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita harus mempersembahkan kehidupan kita. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Tuhan sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk menebus, menyelamatkan kita. Kita pun harus memberi persembahan yang terbaik. Seluruh kehidupan kita, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kita mau menjalani hidup ini dengan benar untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu, buat teladan yang Kau berikan bagi kami, supaya kami umat-umat-Mu, kami pengikut-pengikut-Mu, boleh saling melayani satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberikan teladan bagi kami, untuk kami umat-umat-Mu, memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Pujilah nama-Mu, memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Tetapi kasih setiamu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas kami, keluarga GPD LSAD Magelang, yang hidup takut akan Engkau. Kiranya kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.